Thumma kemudian ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu bihi min qablu. Jadi pada ayat ini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa kemudian setelah Nabi Nuh ya, jadi kemarin kita bicara tentang Nabi Nuh. Kemudian setelah Nabi Nuh itu, masa Nabi Nuh, mereka diutus lagi oleh Allah. Meskipun mungkin beda masa, beda kaumnya. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan. Rusulan ini menunjukkan kata banyak. Banyak rasul. Ya, seperti yang kita tahu bahwa jumlah Nabi Rasul ada 124.000 Nabi Rasul. Apa? 124.000 Nabi Rasul. Ada 313 diantaranya yang jadi Rasul. Jadi yang kalau rusulan di sini artinya maknanya semua itu, menyangkut semua Nabi Rasul itu. Ila qaumihim, kepada kaumnya masing-masing, mereka masing-masing. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana posibilitas bahwa, bahkan mungkin kemungkinan bukan hanya posibilitas, tapi kepastian ya, bahwa pasti di setiap umat ada Rasul. Kemarin ada likulli ummatin Rasul. Sudah kita bahas ya, surat At-Taubah atau Yunus kemarin. Bahwa likulli ummatin Rasul, artinya tiap umat itu ada Rasul. Ila qaumihim, kepada kaumnya masing-masing. Faja'uhum bil bayyinati, dan mereka para rasul itu datang kepada umatnya itu dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Loh, ini loh. Jadi gini ya. Al-bayyinat itu kadang diartikan sebagai mukjizat. Ya, mukjizat itu maksudnya bukti yang nyata. Tapi al-bayyinat juga seringkali dimaknai sebagai penjelasan yang logis, yang runut, yang jelas. Al-bayyinat itu jelas. Berarti dakwah setiap Nabi Rasul itu pasti dakwah yang sangat jelas, menjelaskan secara tentang ketauhidan misalnya, ya, tentang ide tentang Tuhan yang Esa, bagaimana mengenal Allah secara mendekat dan mendasar, supaya manusia itu tidak hanya mengenal secara nama, diberikan contoh-contoh, diberikan banyaklah. Selalu para nabi begitu, membawa keterangan yang bayyinah, menjelaskan agama itu tidak sifatnya kabur, tidak ngelambiar, tapi sifatnya itu jelas, nyata, padang. Ya. Nah itu cirinya, bil bayyinat. Tapi toh demikian, fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu bihi min qablu. Tapi ya gitu, kebanyakan dari mereka ya memang tetap aja tidak beriman sama dengan umat-umat sebelumnya. Kadzalika nadha'u ala qulubil mu'tadin. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Jadi jarak antara Nabi Rasul itu rata-rata ya minimal ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Ada yang ribuan tahun baru diutus ya. Nah yang kayak gitu kan terjadi distorsi ya. Misalnya Nabi Nuh ke Nabi selanjutnya, karena terpaut sekian ratus tahun gitu. Nanti akan terjadi penyelewengan, kemudian penambah kurangan ajaran, dan lain sebagainya. Itu pasti, ya itulah yang kemudian terjadi pemalsuan agama. Itu. Kayak kita sekarang antara Nabi Muhammad SAW dan kita ada 1.500 tahun. Padahal Rasulullah Muhammad SAW sendiri bersabda, sepeninggalku 100 tahun, umat akan seperti ayakan kulit syair, kulit kurma, tinggal kulitnya, tidak ada isinya.
keimanannya, kualitas ibadahnya, ya penyelewengan-penyelewengannya terjadi memang. Nah itu yang terjadi. Quran tetap asli, dijaga oleh Allah kemurniannya, tapi praktek-praktek ibadah, kualitas individu muslimnya, ya ini yang dimaksud Rasulullah akan terjadi kerusakan itu. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina. Setelah itu, setelah beberapa ratus nabi rasul dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Ibrahim, semua itu sampailah kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa datang juga kepada umat yang pernah datang nabi sebelumnya. Tapi apakah mereka taat? Janda. Apalagi Bani Israel itu banyak nabi-nabi sebelumnya itu. Oh iya, banyak. Dan memang ya begitu, sebagian di antara mereka dibunuh, sebagian yang semacam-macam. Diutuslah Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun. Nabi Harun dan Nabi Musa ini dari kaum Bani Israel, Fir'aun wa mala'ihi ini dari kaum Mesir. Saat itu posisi Bani Israel itu kasta rendah banget. Mereka adalah kasta budak. Bahkan sebagian dari mereka ini yang diperjualbelikan. Intinya kasta rendah. Kasta yang sangat tidak dihargai lah. Budak. Sehingga kastanya Fir'aun wa mala'ihi ini kasta yang tinggi. Kasta yang harus menang dalam hal apapun. Datang bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Tapi ya fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Lalu mereka para pembesar Fir'aun dan Fir'aun sendiri juga ternyata mendustakan, menyombongkan diri, mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul, yakni Nabi Musa dan Nabi Harun. Falamma ja'ahumul haqqu, dan ketika datang kebenaran kepada mereka, min indina, dari sisi kami, qalu, mereka berkata, inna hadza la sihrun mubin. Ini semua itu hanya sihir. Apa bil bayinat tadi? Kalau di atas sebagai bentuk ini bi ayatina, ayat-ayat kami, di samping ayat yang berisi ajaran, ayat di situ juga berisi apa? Mukjizat. Nah, mukjizatnya Nabi Musa ini luar biasa banyak. Dari dua Nabi Rasul yang mukjizatnya banyak, ya, Nabi Isa sama Nabi Musa. Dua-duanya dari Bani Israel itu. Dan dua-duanya extraordinary, ya, sesuatu yang sifatnya luar biasa. Bahkan sampai tidak bisa dinalar. Nah, mukjizat-mukjizat ini itu adalah bentuk dari kekuasaan Allah dan kasih sayang juga. Supaya manusia lebih taat, lebih mudah percaya. Dikasihlah Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya dari tangannya. Oh. Dikasihlah Nabi Musa bisa mendatangkan balak berupa semua sumber air di Mesir menjadi darah. Dikasihlah sama Allah atas kuasa izin Allah bisa mendatangkan wabah kodok yang bahkan orang tidak berani buka mulut, karena kalau buka mulut mesti langsung kemasukan kodok. Bukan hanya jutaan, miliaran kodok. Jika Allah bisa mendatangkan wabah, semua panen gagal total, diserang lep, diserang belalang. Wah. Dikasihlah sama Allah, Nabi Musa itu bisa mendatangkan makanan dari langit. Mana wasalwa itu? Dikasihlah sama Allah, Nabi Musa itu bisa menenggelamkan korun ke dalam, bukan korun ke dalam tanah. Jadi mulai unsur tanah, unsur laut bisa menenggelamkan siapa? Membelah lautan. Jadi itu avatar bener tuh. Menguasai air, api, dan tanah loh. Ya Nabi Musa itu wes. Lah gitu pun didustakan dulu. Jadi iman itu ndak mudah, ndak mudah.
sudah ada yang begitu malah dijawab inna hadza lasikhrum. Ini semua itu sihir. Menjadikan tongkat jadi anaconda. Kurang apa, Bro? Kan? Bisa. Nabi Musa juga bisa menghidupkan orang mati. Coba. Kalau nggak benar-benar keliru gitu yang bisa Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Orang mati sudah ribuan tahun. Sudah bukan ribuan tahun. Orang mati sudah dikubur maksud saya. Bisa. Itu kan orang yang terbunuh itu kan. Oleh kuasa Allah. Tapi bagi mereka yang tidak ada jatah iman, ini semua sihir. Gitu. Qala Musa taquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza. Kata Nabi Musa, iya kalian pantas kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika datang kepadamu dengan mengatakan apa? Sihirkah ini? Lah sudah kayak gitu. Jelas-jelas tukang sihirmu kalah oleh kebenaran ini. Lah kok masih ada yang gitu? Tapi ada juga yang beriman. Jadi makanya itu fa'amana Bani Israel, sebagian dari Bani Israel itu ada yang beriman. Fa'amana ta'ifatum min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Sebagian orang Bani Israel ada yang beriman. Fa'amana ta'ifah itu. Tapi sebagian yang lain wa kafarat ta'ifah. Dalam surat As-Saff itu. Jadi itu menunjukkan bahwa dakwah para nabi, para rasul, seberapapun dibarengi dengan mukjizat yang luar biasa, tidak menjamin bahwa mereka akan langsung diimani. Kenapa? Ya karena ini selanjutnya. Qalu, umatnya berkata, ajitana lital fitana amma wajadna alaihi aba'ana. Musa, Harun, kamu itu apa sih maksudmu kamu mengajarkan ini itu ke kami itu? Kamu maunya itu biar kami berpaling dari ajaran agama kami yang diajarkan oleh pemuka-pemuka agama kami gitu tak? Kamu berharap agar kami berpaling dari tradisi adat-adat kami gitu tak? Iya. Tidak mau kami gitu. Jadi tidak mau. Kita sudah sejak dulu ya ini ya segini ini kebiasaan masyarakat kayak gini Musa, jangan aneh-aneh kamu. Ternyata jawaban yang sekarang diungkapkan oleh banyak masyarakat ketika diajak kembali kepada Islam yang murni, itu sudah pernah diungkapkan oleh siapa? Umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Nuh dan umatnya Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi semua ya gitu. Sama. Kamu mau membawa kami kepada ajaran? Tidak mau. Kami hanya akan nattabi ma wajadna aba. Kami hanya akan mengikuti apa yang menjadi ajaran nenek moyang kami. Sudah, tidak mau kami. Nah, itu banyak ayat-ayat yang menerangkan itu. Sama buka nanti di surat Al-Qasas, di surat Hud, banyak itu. Nah, tidak usah satu persatu. Di mana mereka mengikuti agama nenek moyang itu menjadi satu alasan atau bukan hanya ajaran ya, tetapi kayak semacam agama juga. Jadi malah para nabi, para rasul itu dianggap merusak tatanan, dianggap membawa kesesatan, ngerubah. Sudah enak-enak begini sejak dulu kok aneh-aneh gitu. Itu jadi kami lebih memilih kata mereka mengikuti ajaran nenek moyang kami gitu. Itu semuanya disampaikan oleh ketika para nabi, para rasul mengatakan ikutlah apa yang Allah turunkan. Mereka mengatakan tidak. Kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Selalu begitu. Nah, sekarang kan juga begitu ya. Wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Dan apakah kamu pengen kekuasaan tak Musa? Iya tak. Kamu pengen mengambil alih kekuasaannya Fir'aun terus biar berkuasa di bumi Mesir gini gitu tak? Tak, kami tidak mau beriman gitu. Banyak lagi ya. Jadi dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak sekali orang-orang akan tetap mengikuti agama nenek moyang mereka, tradisi mereka, adat mereka, atau bahkan agama. Misalnya ya,
Nabi Isa ketika diutus itu. Mereka ya enggak, kami akan tetap mengikuti ajaran Nabi Musa gitu. Padahal mereka sudah menyeleweng dari ajaran Musa. Enggak kerasa. Gitu, ya. Nah, beberapa ayat diantaranya coba dibuka di surat At-Taubah, Al-Baqarah sama surat Al-Baqarah ayat 170. Oh, sudah ketemu. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Melakukannya padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Ya, coba begini buka lagi misalnya dalam surat Luqman ayat 21. Nah, coba dilihat dalam surat Luqman ayat 21. Sudah ketemu? Coba dalam surat Luqman ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, justru kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala. Oke. Nah, dan banyak lagi ayat-ayat yang begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa mengikuti tradisi atau kebiasaan atau cara ibadah yang dulu-dulu sebelumnya sudah lama, itu belum tentu jaminan kebenaran tuh, belum tentu. Karena sejak dulu ya begitu, nggak mau diajak kepada yang asli itu, nggak mau. Sulit karena sudah terbiasa kadung. Misalnya pernah itu ada jamaah kita yang di daerah Jawa Timur sana pulang gitu. Terus dulu sebelum ikut ngaji kita itu dia tidak bertutup aurat ya nggak berjilbab lah gitu. Terus pulang ketika di sini alhamdulillah dapat karunia Allah hidayah kuat dan mampu bertutup aurat. Nah di rumah akhirnya heboh gitu kan. Dulunya nggak gitu kok sekarang gitu. Mau keluar sedikit berjilbab karena ya keluar sedikit kan memang harus itu. Nah, coba apa debatnya coba? Kamu itu loh sekarang ikut apa? Agama apa? Aliran apa kok? Sekarang dikit-dikit keluar ke situ aja pakai jilbab. Kenapa emang? Loh, ya ini ajaran Islam memang begini, Mbak. Alah, itu loh Pak Yai itu loh juga bujunya kemana-mana juga kalau keluar nggak, kalau pengajian aja pakai kudung-kudung kayak gitu. Masa bener kamu daripada Pak Yai itu gitu coba. Gitu. Dan itu terjadi banyak. Malah misalnya tentang salaman antara non mahram ya, non mahram itu juga begitu. Ketika seorang laki-laki ini kalau ini pulang daerah Sumatera sana. Nah, sebelumnya kan biasa itu. Kan akhirnya kita di sini belajar siapa yang mahram, siapa yang enggak, kan gitu. Memang itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam hadis maupun Quran. Tidak boleh bersentuhan tangan, bersentuhan kulit, bagi yang non mahram diajarkanlah. Termasuk berarti kan salaman secara langsung tidak boleh itu. Nah, akhirnya pada saat Lebaran, kan gitu kan biasa itu salaman koplak kaplak nggak peduli itu mahram apa. Nah dia mulai mencoba untuk ya tetap sopan, diajak salaman nunduk sambil mengautukan tangan gini gitu. Ku tengok kau berubah kali, ada apa kau? Islam yang biasa-biasa saja. Kenapa kau ini ya? Ikut apa? Aliran apa kau ini? Jadi katanya disuruh Islam yang biasa-biasa saja. Nah, Islam yang kita coba praktekkan itu katanya Islam yang nggak biasa, nggak jelas. Nah, yang kayak gini, jadi
penentangan itu justru kadang benar sabda Nabi bahwa al-Islamu mahjubuna bil muslimin. Islam itu nanti tertutup, dirusak ajarannya itu oleh orang Islam sendiri. Dan lagi-lagi itu tadi, lihat Ustadz yang itu, dia biasa kok salaman gitu. Jadi pedoman ke sana. Ketika diajak, ayolah ini mengajar, enggak mau. Kami tetap mengikuti Aba-ana tadi itu, tokoh-tokoh kami, sebagainya. Nah, sampean dan saya, ayo dulur ya, menjadikan Quran ini, menjadikan hadis Nabi SAW sebagai ini pedoman hidup kita, bukan nurut Gus Glory, bukan, jangan. Saya masih banyak dosa, banyak salah. Kiai Glory, Haji Glory, Gus Glory, Ustadz Glory, enggak. Jangan, kalau ucapan saya, apa yang saya jadi ajakan, tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan hadis, jangan ikuti saya. Jangan, saya nanti yang dituntut Allah nggak jelas itu. Jangan. Jadi kalau saya berucap, berpikir, bertindak, memberi pendapat hukum, tapi tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan hadis yang sahih, jangan ikuti. Jangan. Wes, itu disclaimer dari saya. Benar, karena Gus Glory bisa salah, Kiai Haji Glory bisa salah, Ustadz Glory bisa salah. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang diajarkan Al-Quran, apa yang diajarkan Allah dalam melalui nabinya, hadis baik fi'liyah, qauliyah, takririyah, hamiyah, auliyah, dan sebagainya, insya Allah itu yang benar. Jelas ya? Oke. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, izin Gus. Ya, Mas Ohman. Wah, sekarang namanya Ohman. Ayo Mas Ohman. Sebelumnya terima kasih Gus atas penyampaiannya, dan memang terkait dengan mendakwah itu ternyata memang cukup relate mungkin ya Gus ya, terkait dengan mungkin permasalahan yang repetitif yang diulang-ulang dan segala macamnya. Kemudian yang pertama itu sebenarnya ini saya pernah menanyakan juga, cuma ingin memantapkan kembali terkait dengan sebenarnya kapan kita boleh menyampaikan sesuatu gitu. Apakah ketika kita memang sudah benar-benar mengamalkannya secara habit gitu, ataupun sudah menjadi suatu kebiasaan gitu, atau memang ya udah sampaikan saja gitu, seperti kayak mungkin daunnya Rasulullah, sampaikan walau satu ayat gitu. Kemudian yang kedua nih Gus, terkait dengan mungkin ini out of topic dari pagi ini, itu terkait dengan hadis yang bahwasannya posisi paling dekat hamba itu ketika bersujud. Nah, habis itu ada juga anjuran bahwasannya kayak mungkin berdoa ketika sujud. Apakah sujud di sini adalah ketika sujud di luar sholat, atau memang ketika sholat itu boleh, di dalam sujud itu boleh menyampaikan doa-doa itu Gus? Apakah tidak membatalkan sholatnya atau bagaimana? Terima kasih Gus. Ya, jadi gini, pertama yang pertama adalah tentang kapan kita bisa menyampaikan dakwah. Jadi saya kasih analogi begini ya. Analoginya adalah orang yang berdakwah itu jangan sampai ada yang namanya sudrun, anggap aja namanya sudrun ya. Sudrun ini dia duduk di depan rumah, duduk nggak kemana-mana. Lalu nyuruh orang untuk, kamu ke pasar sana, kamu ke pasar. Tapi dia enggak ke pasar, dia di rumah duduk di depan rumah. Kalau ada orang lalu lalang itu dibilang, sana kamu ke pasar, tapi dia enggak kemana-mana. Ini sudrun. Dia nyuruh, dia menyeru kepada, anggaplah pasar itu kebaikan gitu. Lah, ada orang, yang kedua Abdullah, ini dia sedang berangkat ke sawah lah, jangan ke pasar, ke sawah lah. Dia ke sawah, lalu ngajak ada orang, sudrun duduk di depan rumah. Abdullah ini bilang, ayo Mas Sudrun, ayo bareng saya, ikut ke sawah, kerja, nyari nafkah. Lah Abdullah ini yang namanya dakwah. Dia meskipun belum sampai ke sawah, tapi dia sedang menuju ke sawah. Ini namanya dakwah. Dakwah itu mengajak, da'a yad'u, mengajak. Sehingga menyeru, sehingga apa?
ketika agama Islam ini taruhlah anggap 100% gitu ya, lalu sampean dalam perjalanan menuju sawah itu ibarat baru 50%, tidak apa-apa mengajak, asalkan sampean sambil melaksanakan, meskipun belum bisa 100%, boleh. Jadi tidak nunggu sampai 100% baru tidak. Sampean sedang belajar bertutup aurat, meskipun kadang-kadang masih lewer gitu, boleh sudah sampean ngajak itu. Yang tidak boleh adalah kayak Sodron tadi, dia tidak ngapa-ngapain, ya tidak sholat, ya tidak apa, tapi nyuruh orang sholat. Itu yang dimarahi Allah dalam surat As-Saff ayat 2, dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Itu yang dilarang. Itu yang pertama ya. Jadi sampean meskipun baru mulai melaksanakan sudah boleh ngajak, sudah boleh. Tidak harus menjadi wali kiai dulu baru ngajak. Nah, yang kedua tentang sujud. Memang satu di antara ciri orang beriman ya, seperti yang di dalam surat Al-Fatah ayat 29 itu disebut min athari sujud itu. Itu memang kita dibolehkan, terutama kalau ada orang posisi paling dekat adalah ketika sujud, monggo saja. Tapi sebenarnya Allah itu menerima doa kita pada saat apapun. Tapi memang sujud itu memberi vibe yang beda ya. Ketika kita benar-benar sudah menyerahkan, bahkan kepala kita yang paling kita hargai pun kita serahkan sampai ke bawah, paling bawah. Menunjukkan kita memang benar-benar pasrah. Bukan hanya sekedar sujud sampai saking khusyuknya sampai nggak bangun ya. Itu dengan ngantuk namanya, bukan khusyuk. Nah, apa boleh kita berdoa di sana? Boleh. Boleh ya. Tapi kalau kita sholat wajib misalnya, itu yang didoa adalah doa pertama, doa yang diajarkan Rasulullah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu diajar Rasulullah semua itu. Maka sampean boleh baca doa itu dulu. Kalaupun sampean tambahi dengan kebutuhan sampean boleh. Tapi ingat, kalau sampean sholat wajib sedang ngimami orang, jangan lama-lama. Karena kalau nanti kita tambahi doa kan biasanya lama. Ingat di belakang itu, nanti lari mereka. Wes, nggak mau sholat aku. Gitu. Jadi, tapi kalau sampean sedang sholat sunat, sebanyak mungkin monggo. Monggo, silakan. Dibolehkan itu sampean. Tapi yang doa yang sudah memang menjadi syarat yang diajarkan Rasulullah tetap dibaca dalam bahasa Arab, ya, nggak boleh dirubah. Al-Fatihah apa itu nggak boleh dirubah. Kemudian bahasa Jawa, enggak, harus tetap bahasa Arab. Nah, kemudian ketika sujud, sampean tambahi dengan doa yang sampean mengerti sendiri, dengan bahasa sampean boleh. Asalkan tadi itu setelah doa-doa yang memang itu dilaksanakan. Baca doa ketika tahiyat mana sampai fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu sampean tambahi doa-doa sampean yang berdasarkan kebutuhan sampean boleh, monggo. Itu Mas Rahman. Ya. Baik Gus, berarti catatannya pertama doa yang diajarkan Rasulullah, kemudian apakah yang sesuai kebutuhan itu harus bahasa Arab ya Gus? Takutnya membatalkan. Enggak harus. Enggak harus. Lah misalnya gini, sampean sholat hajat, kemudian sampean sholat apalagi istikharah, gitu kan? Lah sampean boleh minta berdoa dengan bahasa sampean sendiri. Tapi sekali lagi, sholat yang ada kaifiyah sholat beserta doanya itu harus dibaca dalam bahasa Arab dulu. Baru kemudian ketika sujud atau ketika tahiyat itu sampean tambahi dengan kebutuhan sampean dengan doa yang sampean mengerti, monggo silakan. Itu boleh. Oke. Baik, kopi itu. Terima kasih. Oke, notes. Covid. Note. Oke. Apa Bu Rahma? Kalau misalkan doa-doa yang sesuai dengan bahasa kita, itu sebaiknya dijaharkan apa disirkan, Gus? Kalau kita dalam sujud rukuk ya tetap sir lah, gitu. Tetap sir. Jadi karena kita memang tidak diajari untuk menjaharkan ketika sujud maupun rukuk. Kalau ketika berdiri sebaiknya jangan tambahi dengan doa-doa lain, ya. Tapi kalau ditambahi ayat lain boleh. Misalnya secara Al-Fatihah, sampean habis baca apa? Qul huwallahu ahad, singkat toh?
Tapi kok kurang, sampean tambahi Al-Baqarah 1 kali berdiri. Boleh, silakan. Habis itu pulang boyoke kumat. Loh, pernah loh. Rasulullah itu 1 kali berdiri baca Al-Baqarah. Ya, Loh iya, habis itu rakaat kedua baca surat An-Nisa. iya. Nah itu baru kalau berani ikut Rasulullah, coba sholat berdiri di belakang Rasulullah. Ayo. Jus itu, Gus. Ya kan? Jadi kalau berdiri jangan tambahi dengan doa-doa yang bahasa sendiri tadi, jangan. Harus ya hanya Al-Fatihah sama ayat. Surat-surat boleh ditambah. Tapi kalau sujud, rukuk silakan ditambah dengan doa-doa yang kita mengerti. Baik yang sudah ada diajarkan Rasulullah dalam bahasa Arab maupun yang sampean sesuai kebutuhan, monggo. Tapi yang saya anjurkan itu laksanakan pada saat sholat sendiri atau setiap sholat sunat ya. Tapi sholat wajib pun boleh asalkan tahu situasi. Siap, Gus. Jazakallah. Izin tanya, Gus. Ya, Bu Anissa. Tapi di luar tema hari ini, Ya, apa monggo. terkait dengan ini kan bentar lagi menjelang puasa Lebaran. Ini jual beli uang baru itu loh, Gus. Itu gimana hukumnya? Jadi ketika uang itu dimaknai sebagai uang, itu jual beli uang itu tidak boleh ya. Ketika dimaknai itu sebagai uang. Tapi ada yang mengatakan boleh itu ketika uang yang kertas itu dimaknai sebagai barang. Barang yang diperjualbelikan. Jadi 1 paket kotak gitu kan, itu biasanya kan misalnya uang 1 juta tapi harganya itu 1.100.000 lah gitu dah. Karena upah dia nyari ke bank untuk uang baru gitu. Jadi bagi mereka yang mengatakan itu jual beli uang, haram itu, nggak boleh, memang ya ada dalilnya bahwa jual beli uang itu nggak boleh. Tapi ketika ada yang boleh itu tidak dimaknai sebagai uang itu barang. Dan yang kedua dia bilang, lah orangnya itu nuker ke itu anggap sebagai bukan harga uang itu, tapi upah orang itu antri di BI untuk nukar uang itu, anggap itu. Jadi kamu tidak sedang menambahi jumlah uang itu, tapi kamu sedang itu, ada yang begitu. Jadi ya wallah alam, buat saya sih mending langsung ke bank sendiri kalau memang butuh apa. Tapi Haman harus siap antri ya kan. Nah Bu Anissa mau nuker uang berapa? mau uang berapa sih Bu Anissa? Sini nuker ke saya, enggak bayar. Enggak, soalnya di sekitar sini. Iya tahu ya. Enggak hanya di Bu Anissa, di mana-mana memang begitu, begitu. Sini nggak apa-apa nuker sama saya. Oke, nanti tak kasih uang baru tapi di akhirat. Alhamdulillah ya, memang silakan ya nuker uang dan lain sebagainya untuk hadiah pada saat Lebaran atau apa. Saya juga kadang memilih, tapi saya memilih yang langsung dari bank itu sehingga ya menghindarilah. Saya rasa itu, alhamdulillah kajian kita pada pagi hari ini, alhamdulillah dikasih sehat semua. Semoga Allah merahmati kita. Terus diberikan kekuatan, kesabaran, karena tidak ada hadiah terbaik ketika masih hidup selain karunia kesabaran. Itu hadisnya kemarin. Muttafaq alaih itu kata Nabi. Jadi tidak ada pemberian hadiah terbaik dari siapapun kecuali hadiah berupa sifat sabar. Semoga kita diberikan Allah kesabaran, kekuatan dalam menjalani agama Allah inilah akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Amin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minhum astagfirullahaladzim. Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afait wa astaghfiru wa atubu ilaika sallam. Allahumma daf'ana al bala wal waba wa badal hasdina min al jinni wa syaitan. Amin. Amin. Rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana lana warhamna wa lana Allahumma wa sallam kafiran Allahumma sallam. Amin. Amin. Allahumma sallam kafiran. Amin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurun rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbana ja'alna muslimin.
Allahumma ta'ala na baba rahmatika Allahumma anzil lana rahmatan wa taqaddil amtar wa tadawra falajar wa tadawra Allahumma afriq lana sabra wa sabbi liman al-fangsan kal kafir min al-fatir salam alimin ghaibi wa syahadati rabbil kalim malika wa syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka Awadu billahi min syudil bala wa darki syaqa syaqada syahadatil adamam sallallahu Amin. Allahumma fadil samawati wal alimil ghaibi wa syahadati rabbil kalim malika wa syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka Amin. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa al-ghina husnul khuluq Amin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina Rabbi fil li wa la akhi wa la lazzi wa la diratina wa la sabana Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Bagus.